Dan perjalanan untuk MU itu benar-benar ini loh Bang Yo, Ije, kita ngomongin MU tuh luar biasa. yang dihadapin sama dia itu ibaratnya tim-tim favorit untuk di turnamen ini tuh ya dihadapin sama MU tuh. Mungkin MU tuh favorit kalau ngelihat sejarahnya, ngelihat kebesaran klubnya. Tapi musim Benar. ini tuh berantakan. Iya maksudnya Sehingga itu. ketika dia menghadapi Real Sociedad sekalipun, Mm-mm. orang juga akan bisa menang nggak MU? MU itu, ya balik lagi ini basic sebenarnya. Di Liga tuh nggak, sama Spurs tuh nggak pernah menang. Itu kita bisa bahas lagi tuh sebelum pertandingan. 3 pertandingan musim ini, Iya. 3 pertandingan nggak cuma di Liga loh. Mm. Kan dia kalah juga di Carabao Cup Iya benar, 4-3. maksud gue itu. Iya kan? Heeh. Pertemuan dia sebelumnya di apa namanya di domestik tuh nggak pernah menang sih MU Dan ini, terakhir kali makanya itu MU menang lawan Spurs tuh tahun 2022, Dev. dia di Liga mungkin bisa dikalahkan oleh tim manapun lah kasarnya, atau Kayaknya hampir semua tim ya? Enggak, mungkin ya beberapa tim. atau bisa ditahan oleh apa namanya semua tim di Premier League lah. Ya. Tapi di Eropa dia bisa mengalahkan semua favorit juara di Eropa League Bang DJ. Jadi maksudnya MU ini Ya di Eropa memang belum ada yang ngalahin MU di Europa League musim ini ya kan. justru itu. Iya. Dua klub Inggris sebelumnya sudah membuka puasa untuk gelarnya mereka masing-masing. Ada yang baru pertama kali, ada yang sudah sekian lama. Siapa itu? Tetapi di tengah pekan nanti atau nanti di dini hari nanti, apakah dua klub Inggris ini akan membuka puasa gelarnya? Itu akan menjadi pembahasan di sini di halftime break bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Entar lu. Siapa dua klub yang puasa gelar? Newcastle sama Oh iya, Crystal Newcastle Palace. 71 tahun ya. 59. 59 ya. Carabao Cup. Carabao Cup. Ngalahin Liverpool. Benar. Crystal Palace Trofi major pertama. ngalahin Manchester City. Iya. Dan ini kan maksudnya dini hari nanti kan ada yang akan bertanding dari dua tim Tapi Inggris kalau lagi, ngomongin bener. puasa gelar yang lama Spurs lah. Iya Ini benar. ngomongin MU lawan Spurs kan? Benar. Final Europa League 2025. Sesama Inggris. Dave, sebelum kita ngomongin laga MU sama Spurs, ya memang ini sebuah keajaiban ya musim ini kayaknya ya. Apa? Ya, nggak, karena yang berlaga di final sebenarnya adalah dua klub atau dua tim yang di kompetisi domestiknya itu iya kan? Lagi nggak bagus lah, lagi lu anjlok ngomong lah. hancur lebur aja kenapa sih lu pakai lagi nggak bagus hancur. Ya pokoknya kurang bagus lah. Iya. Dua klub yang ada di posisi belasan dan bedanya tipis banget sama udah di atas zona degradasi. Di atas degradasi. Iya, dua-dua. MU dan Spurs. Dave, ini merupakan final sesama Inggris. Benar. Di kompetisi Eropa. Khusus untuk ajang Europa League atau Piala FA, ini adalah yang ketiga kalinya. MU ya? Bukan, maksud gua final sesama Inggris sesama di Inggris. UEFA Sorry. Europa League. Atau dulu namanya Piala UEFA. Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama itu tahun 72. Waktu itu Spurs. Lama tuh. Iya, lama. Spurs lawan Wolverhampton Wolves. Oke. Hari itu formatnya masih home and away. Ya, tahun 72. Terakhir itu tahun 2019. 2019 tuh tahun kejayaannya Inggris tuh, Dev. Chelsea Arsenal dong. Chelsea Arsenal di final Europa League. Musim terakhir Eden Hazard di situ. Eden Hazard. Benar. Nyetak brace. Benar. Iya kan? Iya. Chelsea menang 4-1 di Baku ya kalau nggak salah main. Di benar. Baku, Azerbaijan. Iya. Sementara waktu itu Spurs juara tahun 72. Ngalahin Wolves. Ya kan? Itu di UEFA atau Europa League. Tetapi kalau total sebelum laga MU dengan Spurs nanti yang mainnya di San Mamés Bilbao, itu total 5 kali final itu mempertemukan dua klub Inggris. Tadi udah 2 ya, tahun 72 sama 2019. Di tahun 2019 itu nggak cuma di Europa League final sesama Inggris. Lu masih ingat final Liga Champions? Oh, Liverpool Spurs. Liverpool sama Spurs. Oke. Iya kan? 4 tuh double tuh. 2-0 menang Liverpool. Sebelumnya atau yang paling terakhir itu 2021. Chelsea Manchester City di Porto, Portugal. Benar. Iya kan? Menang Chelsea. Europa League-nya MU ya benar waktu itu. Tapi waktu itu MU nggak ngelawan tim sama Inggris. Iya, Villarreal apa Sevilla ya waktu itu.
nggak mungkin Sevilla. Kalau sama Sevilla raja Eropa masalahnya. Villarreal. Ya. Benar. Chelsea sebelum main sesama Inggris 2021 dia juga memain sesama Inggris di Champions League 2008 di Moskow. MU Chelsea lagi tuh. Waktu lawan MU. Ya kan, penaltinya John John Terry Terry yang kepleset. Jadi ini untuk kali ke-6 sesama klub Inggris akan tampil di final kompetisi Eropa. Ya. Nah, sekarang kita bahas nih laga finalnya. Kita ngomongin final, kita pasti ngomongin cara mereka nyampe ke final. Benar. Meskipun sebenarnya MU dan Spurs di kompetisi domestik, ya lo tau sendiri ya, nggak jelas banget gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya di kompetisi Eropa, di Europa League mereka cukup oke. Mereka lolos ke babak 16 besar tanpa playoff. Karena MU nomor 3, Spurs satu tingkat di bawahnya. Ya. Lu kalau masih inget, Dev, MU di Europa League musim ini 3 pertandingan pertama nggak bisa menang loh. Waktu itu kan sempat dibully kan, gimana sih MU? Lu mau gimana mau juara, menang aja nggak ngerti, ya kan? Seri sama Fenerbahce juga, timnya Jose Mourinho. Seri sama FC Porto, yang pertama malah gue lupa sama siapa tuh seri juga. Sementara Spurs itu 3 kemenangan pertama, baru dia kalah di match day keempat. MU setelah seri 3 kali menang terus. Ya kan? Itu yang membuat mereka finish nomor 3. 3. Poinnya kalau nggak salah kalau sama Spurs cuma beda 1 deh. MU tuh 5 kali menang, 3 kali seri. Spurs 5 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Ya kan? Poinnya 1. Jadi sebenarnya kalau di kompetisi Eropa itu cukup, mereka 2 tim yang memang diperhitungkan. Kalau kita ngomongin semifinal kan juga sebenarnya peringkat keduanya Athletic Bilbao ya kalau nggak salah ya. Bilbao kan nomor 2. Lazio aja yang nomor 1 tersingkir di perempat final waktu kalah sama Bodo Glimt yang akhirnya disingkirkan oleh Spurs. Masuk ke fase gugur. Nah, inilah langkah terjalnya, dan terutama untuk MU ya. Dan perjalanan untuk MU itu benar-benar ini loh Bang. Kita ngomongin MU itu luar biasa. Yang dihadapin sama dia itu ibaratnya tim-tim favorit untuk di turnamen ini tuh ya dihadapin sama MU. Mungkin MU itu favorit kalau ngelihat sejarahnya, ngelihat kebesaran klubnya. Benar. Tapi musim ini tuh berantakan. Iya, maksudnya Sehingga itu. ketika dia menghadapi Real Sociedad sekalipun, orang juga akan bisa menang nggak MU? Itu. Leg pertama seri, untung menang 4-1. Sama Lyon leg pertama seri. Leg kedua udah sampai perpanjangan waktu, udah sempat kalah 2-4. Masih ingat nggak lu? Sempat tertinggal 2-4 kan? Iya. Sebelum akhirnya Harry Maguire ya kan menjadi gol penentu 5-4. Kan nggak sampai adu penalti kan? Nggak sampai. Iya. Dia meyakinkan waktu di semifinal. Oh iya, waktu lawan Bilbao tuh ya. Lawan Bilbao menang 3-0, terakhir 4-1. Kalau Spurs ya dia sempat kalah juga tuh di 16 besar tuh leg kedua ya kalau nggak salah. Gue lupa lawannya siapa, tapi AZ Alkmaar kalau nggak salah. AZ. Ya kan 16 besar AZ Alkmaar. Padahal waktu di penyisian dia menang sama AZ Alkmaar. Tapi menang agregat. Perempat final dia ketemu siapa ya di perempat final ya? Eintracht Frankfurt. Seri di kandang tapi menang di away. Baru di semifinal Bodo Glimt dia menang 2 kali menang. Jadi sebenarnya MU dan Spurs ini ya layak lah untuk memainkan laga final di Europa League. Dan 2 klub ini punya kepentingan banget deh. Benar. Untuk bisa mengangkat trofi. MU mungkin belum lama lah puasa gelar. Musim lalu mereka masih bisa dapat FA Cup. Musim sebelumnya dapat Carabao Cup. Sebenarnya kalau untuk MU bukan buka puasa sih, tapi lebih ke untuk menghibur lah. Maksudnya di liga kan udah hancur nih, ya at least punya 1 trofi lah untuk dan nggak cuma menghibur deh. Menutupi ya itulah. Iya kan? Ini bicara tentang DNA klub besar seperti MU yang main di Liga Champions lah. Benar. Dan tiket ini bisa dapat. Dev, gue memaknai laga final ini dengan mencoba menerka keadilan Tuhan. Semesta lagi nih lo bawa nih. Ya gini Dev. Ini gue ada cerita, ini tulisan gue sebenarnya. Tapi gue ceritain ya Sobat Kompas ya. Final Piala Dunia 2014.
Argentina menghadapi Jerman Oh. di Brazil. Ya. Lu bayangin. Lionel Messi kan hari itu di puncak kejayaannya. Masih dalam top performance. Dan dia udah jadi kapten tim nasional Argentina. Iya. Publik Argentina sudah rindu. Sejak terakhir tahun 86 Maradona mengangkat trofi di Meksiko. Ya kan? Kayaknya ini luar biasa. Apalagi kalau mereka bisa mengalahkan Jerman di final dan Messi mengangkat trofi di Brazil. Lu bayangin kan, Argentina sama Brazil tahu kan? Tahu. Dan itu pasti kalau sampai Argentina yang juara hari itu kayak apa rakyat Brazil? Benar. Negeri yang mencintai sepak bola dan yang menganggap sepak bola sebagai agama. Mereka juga punya harapan menghapus tragedi Maracanã tahun 50 dengan bisa juara di kandang sendiri. Brazil boleh menjadi negara paling sukses di Piala Dunia dengan 5 gelar sampai hari ini. Tapi belum pernah mereka juara di kandang sendiri. Alih-alih mau juara, masih ingat dong pembantaian 1-7 dari Jerman? Benar, ingat. Memalukan banget kan? Di rumah sendiri ya. Semua publik Brazil hari itu diam, bungkam, jangan-jangan media aja bingung waktu itu mau nulis apa. Perebutan 3 ke 4 kalah lagi sama tim oranye Belanda. Warnanya sama warnanya Belanda. Iya kan? Iya. Kebayang nggak kalau dia harus melihat bahwa pesta di Brazil tuh Messi yang juara. Rival banget tuh ya. Tapi pada akhirnya Mario Götze menjadi pencetak gol tunggal di laga final. Jerman jadi juara. Dan menurut gue Tuhan cukup adil. Dia tidak mempermalukan Brazil hari itu. Tapi Tuhan juga adil buat Messi. Nantinya dikasih. Pada akhirnya dia jadi juara di Qatar, ya kan? Nah, ini juga akan terjadi. Apakah Tuhan adil untuk fans MU? Lu bayangin. Sampai tahun 2023, fans MU kan dengan luar biasa. Kita ini satu-satunya klub Inggris yang bisa treble winners. Oke. Iya kan? Iya. Akhirnya kan musnah itu. Iya. Manchester City, tim sekota, bisa melakukan hal yang sama. Iya. Ya kan? Oh tenang, kita masih menjadi klub paling berjaya di Liga Inggris. Kita punya 20 gelar. Iya kan? Jadilah nih musim ini. Musim ini, di saat mereka hancur lebur tanpa bentuk, mereka harus melihat Liverpool fansnya gembira dengan trofi ke-20. Bahkan kalau ngelihat jumlah total trofi mayor yang dipunya Liverpool, lebih banyak dari MU, benar. Lebih banyak dari MU. MU, alhamdulillah nggak masuk zona degradasi. Ya masa Tuhan nggak kasih hiburan buat fans MU? Lu juara supaya lolos ke Liga Champions. Musim depan masih sama-sama berpesta bersama Liverpool di Liga Champions. Tapi apakah keadilan Tuhan hanya sampai untuk fans MU? Kan belum tentu. Spurs. Masa Harry Kane udah dapat gelar musim ini sama Bayern Munchen? Kita nggak dapat gelar. Nah makanya, ini Tuhan adil kemana nih nanti nih antara MU sama Spurs? Itu gue memaknai lagi itu, lepas dari pertandingan di atas lapangan nanti kayak gitu. Nah kalau buat lu gimana final MU sama Spurs? Karena gue sebenarnya bukan fans kedua tim ini, tapi ini laga menarik. Jujur ya kalau ngelihat final di sini cukup, gue nggak tahu bahasanya apa, karena gini Bang DJ, gue melihat dua tim, ya gue setuju lah yang udah kita bahas sebelumnya, nih dua klub yang di liga sama-sama hancur lah, benar. Tapi ada beberapa hal yang memancing dua klub ini tuh untuk juara gitu loh. Satu, gue pengen dari sisi Spursnya dulu. Mungkin dari pelatihnya Ange Postecoglou, dia pernah bilang jauh dari menatap final ini, kalau misalnya dia bilang bahwa ya di musim keduanya dia akan mendapatkan sesuatu. Mungkin dalam bentuk ini trofi. Kita kan waktu itu sempat ngelihat bahwa mungkin di Carabao Cup, di FA Cup juga kayaknya nggak mungkin gitu, karena di FA Cup juga, karena kan sempat sampai semifinal kalau nggak salah, ya kan? Nah, terus tiba-tiba di sini di final nih. Ini salah satu hal atau salah satu poin yang gua angkat dari Spurs. Terus juga yang kedua itu gue lupa ya. MU itu
Iya, balik lagi ini basic sebenarnya. Di liga tuh nggak sama Spurs tuh nggak pernah menang. Itu kita bisa bahas lagi tuh sebelum pertandingan. 3 pertandingan musim ini. Iya. 3 pertandingan nggak cuma di liga loh. Kan dia kalah juga di Carabao Cup. Iya benar 4-3. maksud gue itu. Iya kan? Pertemuan dia sebelumnya di di domestik tuh nggak pernah menang sih MU Dan ini. terakhir kali Makanya itu- MU menang lawan Spurs tuh tahun 2022, Dev. Wah, cukup lama tuh ya. Iya. Musim ini di liga kalah 2 kali. Musim lalu di liga Spurs menang sekali, seri sekali. Oh iya. Jadi mungkin udah agak lama MU bisa mengalahkan Spurs. Musimnya waktu itu lagi zaman ada Cristiano Ronaldo terakhir kalau gue nggak salah juga itu. Mungkin ya, 2 musim lalu masih ada Ronaldo. Nah itu dua hal yang membuat lo melihat kayaknya Spurs punya peluang. Satu dari Ange Postecoglou yang ingin memberikan sesuatu gelar di musim keduanya. Dan Spurs yang musim ini memang masih menjadi teka-teki besar buat bisa dikalahkan MU. Benar. Ya kan? Itu dari sisi Spursnya. Ya. Tapi dari sisi Manchester United, gue melihat satu hal, tapi besar nih satu halnya. Apa tuh? Dia di liga mungkin bisa dikalahkan oleh tim manapun lah kasarnya. Atau kayaknya hampir semua tim ya? Enggak, mungkin ya beberapa tim. Atau bisa ditahan oleh semua tim di Premier League lah. Ya. Tapi di Eropa dia bisa mengalahkan semua favorit juara di Eropa League, Bang DJ. Jadi maksudnya MU ini di Eropa memang belum ada yang ngalahin MU di Europa League musim ini kan? Ya justru itu kan? Semangat dia di Eropa, apakah itu yang bisa membuat atau yang bisa mengantarkan MU bisa juara di sini? Itu yang membuat gue jadi ini laga seru ya. Iya. Gitu. Tapi kalau gue melihat duel ini akan menjadi adu taktik yang paling final lah. Paling final, dua benar pelatih setuju. Yang memang karena lu kalau mau nyelamatin musim lo ya sekarang. Ini nih, ya kan? satu laga ini. Banyak gue baca di media Ruben Amorim sedikit menyesal dia terburu-buru datang ke Old Trafford. Ya dia tadinya kan berharap akhir musim, awal musim depan. Tapi karena tantangan, challenge dan lain-lain, tapi ya ternyata ngelihat squad Manchester United yang wadidaw ya kan kayak gitu kan. Sementara Ange Postecoglou ya kekerasan hati memainkan high defensive line itu ya luar biasa ya, dia harus dibayar dengan cukup mahal ya. Tapi mereka ada di final dengan pertemuan dua pelatih yang menurut gua ya now or never. Barangkali satu dari mereka akan meninggalkan klub ini kalau mereka gagal menjadi juara kayak gitu. Nah, justru mereka butuh pemain-pemain yang bisa diandalkan di laga final. Di laga ini. Kalau di Spurs ya. Kalau dari sisi ini, dari ketersediaan pemain, MU lebih unggul lah dikit. Kok lu bisa ngomong MU lebih unggul? Kalau gua baca di berita terakhir ya, soalnya update nih sekarang jujur update lagi ke transfer Bang DJ. Lagi banyak ditransfer. Cuma kan kita nggak bahas transfer nih sekarang. 2 pemain Spurs, kalau gue nggak salah James Maddison sama Kulusevski itu nanti nggak tersedia. Iya. Nggak tersedia? Di final? Iya. Gila lu. Ya makanya. Lu salah info kali. Iya makanya kan maksud gua cedera. Itu pemain justru pemain kunci. Iya coba nih ya. Ini kan itu kan berita terakhir nih. Karena berita sekarang lagi ini semua. Kita disclaimer dulu. Kita tapping Senin nih. Iya. Ya kan? Bentar ya. Takutnya Rabu pagi siap nih gue. Gitu. Biasanya juga begitu kan, maksudnya beberapa pemain yang menjelang laga tuh cedera, tapi tahu-tahu cedera, tahu-tahu pas lagi final main tersedia. Biasanya juga begitu. Cuman emang terakhir tuh Son Heung-min main nggak kira-kira? Kalau Son main. Soalnya beberapa pertandingan di liga dia kayak cuma ngangetin kaki doang ya kan? Udah di liga sama Bang DJ udah nggak usah dibahas lah. Jadi menurut lo siapa pemain kunci Spurs yang Bergvall, James Maddison, Timo Werner. Timo Werner mah udah lama nggak kelihatan ya kan. Tapi masih pemain-pemain. Enggak lo gila, Spurs itu 3 pertandingan Dev, dia bisa ngalahin MU. Ya kan? Nggak seri lo, menang lo 4-3, kemudian menang 3-0 di Old Trafford, 1-0 di Tottenham Hotspur Stadium. Ini ada pemain kunci yang menurut gua akan bisa mengubah permainan ini, namanya Dominic Solanke. Iya kan? Lo kok kayaknya mau ketawa tapi Bergvall sama Maddison kayaknya masih fokus ini ya, masih fokus yang nggak bisa main. Iya Bang DJ, karena mikirin juga lah, maksudnya nanti squad misalkan Spurs pasang squad ini kan udah kebayang tuh nanti mainnya kayak gimana gitu. Kalau MU kan Lisandro Martinez sudah pasti sampai
akhir musim, terus juga sama Delih kan gitu. Ya, Kalau oke Yoro lah. gue lihat update-nya apa namanya, kayaknya sih dia akan tersedia nih. Artinya kemungkinan untuk diturunkan bisa saja dia Bisa, diturunkan. benar Ya. gitu. Sama Ziggs cederanya Sih. udah. Jadi kalau menurut lo gimana cara Spurs supaya bisa menang lagi lawan MU? Segitu Lu mau hobi ya gitu ya. Nggak, karena gini ya Dev, Iya, lu iya, 3 kali menang lawan MU musim ini. Arti kepercayaan dirinya tinggi dong. tinggi, Iya kan? benar. Masa Iya. gua nggak bisa sekali ini menang lagi? Tapi emang apa namanya, kalau gue masih tetap ngelihat dari sisi ini ya Bang DJ. History. Bukan. Apa namanya, performa ketika di Liga sama di Eropa tuh berbeda tuh. Ini kelihatannya di MU nih sebenarnya Bang DJ. Maksudnya? Jadi kayak yang tadi udah gue jelasin ya, lu boleh lah di Liga ancur-ancuran gitu. Tapi somehow di ajang turnamen kayak Eropa gini gitu, lu punya semangat tersendiri atau motivasi tersendiri gitu untuk Ya nggak apalagi ini melepas. satu-satunya harapan supaya lu bisa lolos ke Eropa dan ke Liga Champions lagi. Ya pasti 2 tim ini pasti akan bentrok habis-habisan. Makanya di Liga dilepas ya kan. Mau kalah sama Chelsea kayak sama Villa, ya kan? Ya artinya aroma Eropa ini magisnya tinggi deh. Oke, kalau misalkan menghadapi Spurs, harusnya ya Manchester United dari apa namanya, beberapa pertemuan terakhirnya bersama Spurs di Liga itu, dia harusnya udah bisa belajar apa yang harus dihindari, apa yang harus diantisipasi dari lu udah kalah sekali, permainan Spurs. belajar, kalah lagi 2 kali. Benar. Belajar, masih kalah 3 kali, masa lu kalah 4 kali. Gua ambil kasus dari final FA Cup lah antara MU sama Manchester City musim di lalu. musim lalu. Ya, kalah musim sebelumnya kan kalah MU. Benar. Apa namanya? Ya MU mungkin di situ nggak diunggulkan. Sama Manchester City gitu. Tapi somehow mereka bisa menemukan cara aja. Mereka bisa menemukan cara untuk apa namanya, bisa meredam lah apa namanya performa dari Manchester City. Ya. Ditambahlah entah performa pemainnya Manchester City karena udah pasti juara, terus apa namanya party apa segala macam, jadi nggak fokus ke pertandingan, itu lain hal. Tapi untuk di final somehow dan di musim ini MU itu bisa mengatasi tim-tim besar dengan baik. Kecuali Spurs memang. Iya kan? Ya makanya dia sama City nggak kalah 2 kali. Benar. Sama Arsenal nggak kalah 2 kali. Benar. Sama Chelsea lain. Emang kalah 2 kali? Enggak, kalah sekali. Iya, sama Liverpool juga. Sama Spurs aja dia yang masih teka-tekimu gitu. Ya, makanya justru di laga kali ini Bang DJ. Kalau gue nggak salah, di final dipunyanya. Pertemuan terakhir kayak cuman kalah 1-0 doang kalau gue nggak salah. Ya, di kandang Spurs. Iya kan. Nah, itu maksud gue harusnya bisa jadi salah satu contoh pembelajaran untuk MU. Grafiknya lebih naik lah. Benar. Habis kalah 3-0, kemudian cuma kalah 3-4, kalah 0-1. Kalah 0-1 lagi. Enggak dong, sekali doang. Oh iya, okay. Siapa tahu menang. Oh iya benar. Dan gue sepakat sama lu. Ngelihat MU itu menjadi, jadi artinya lu mau bilang MU lebih favorit? Gue bilang sih begitu. Cuman ya karena hal yang tadi, jadi gue juga untuk memutuskan kayaknya ini nih ya. Jadi berat gitu loh. Ya. Jadi nggak punya pegangan yang kuat lah kasarnya gitu. Iya, dan gue juga berharap sih, gue pribadi gue sedikit mengunggulkan MU. Oke. Lepas tadi yang gue bilang ya, ya kalau Argentina mau Brazil dibikin sama-sama happy ya kan, sama-sama ya MU sama Liverpool lah. Tapi ada pemain yang gue harapkan bisa menjadi kartu as buat Manchester United dalam laga final mendatang, yaitu tentu sang kapten Bruno Fernandes. Ya, Dave, Bruno Fernandes di kompetisi Europa League musim ini dia bisa mencatatkan satu rekor luar biasa, yaitu mencetak gol di setiap fase. Kalau dia bisa mencetak gol di final. Di penyisian dia memang cuma nyetak 1 gol. Itu golnya waktu itu ngelawan gue lupa ya, Glasgow Rangers. Oh iya. Itu gol penentu. Waktu itu menang 2-1, 90 menit udah 1-1, dia dapat gol kedua. Kemudian masuk 16 besar, dia cetak hat-trick ke gawang Real Sociedad. Iya kan? Iya benar. Di perempat final dia bikin 1 gol lewat titik penalti yang sempat memperkecil ketertinggalan MU 3-4 waktu lawan Lyon. Sebelum akhirnya Kobbie Mainoo dan Harry Maguire. Di semifinal
dia bikin brace Brace. ke gawang Bilbao. Di mana bikin golnya? San Mames. San Mames. San Mames ini tempat final nggak? Iya. Masa nggak bisa diulangin lagi? Udah Ya belajar. tapi makanya kalau dia bisa bikin gol, Oh iya benar. dia sempurna tuh Dev. Hmm. Di semua fase untuk MU musimnya di Europa League, Cetak gol. dia bisa cetak gol. Dan akan lebih sempurna kalau dia angkat trofi buat MU. Nah, gua rasa Ruben Amorim akan menaruh harapan besar bagi Bruno Fernandes sebagai dirijen orkestrasi pemainan MU dalam laga menghadapi Spurs mendatang. Meski ya sekali lagi nggak mudah. Ya lu yang bilang Spurs menang mulu nih musim ini lawan Ya. MU. Itu satu hal pertimbangan lah. Ya. maksudnya. Ya tapi itu suatu hal yang bisa membangkitkan kepercayaan diri Spurs, tapi bisa menjadi bahaya kalau kepercayaan dirinya berlebihan. Ini final di Eropa. Oke. Terakhir kali Spurs masuk ke final di kompetisi Eropa, ketemu tim Inggris juga. Kalah kan sama Liverpool Iya. 0-2. 0-2. Nah kalau bisa MU tuh mengulang apa yang dilakukan Liverpool, dapat gol cepat di laga final. Itu bisa merubah arah pertandingan. Lu masih ingat tuh itu ada gol cepat yang ya penalti memang Mohamed Salah waktu itu kan. Kemudian Divock Origi. Ya siapa tahu. Garnacho main nggak? Main. Ya, siapa Iya. tahu Garnacho bikin gol di Iya. San Mames. Tapi ini laga seru walaupun ya sekali lagi Iya. gue lebih memfavoritkan MU. Tapi kalau Spurs yang juara ya udahlah. Memang ini musim yang sempurna jeleknya buat Manchester United ya. Enggak, soalnya kemarin lu kan bilang itu bapak-bapak itu kalau MU gue bukan nggak mau ngomongin soal MU, ini gue harus luruskan. Iya. Tapi emang susah kita ngomongin prestasi MU musim ini. Ya satu-satunya yang bisa nyelamatin adalah Ya ini final ini. Iya. Iya kan? Ya moga-moga MU menang. Kalau MU menang gue turut senang. Karena produser kita Kang Iwan mau naik haji ya kan. Dia bisa naik haji dengan tenang gitu loh. Kayaknya Dengan membayangkan Manchester United. Bukan membayangkan. Di pesawat nanti dia, oh MU juara, MU juara. Ya kan kayak gitu ya kan. Iya loh. Bener. Iya. Itu sih sebenarnya. Tapi ini laga seru deh sekali lagi. Ya final di Spanyol. Dua klub Inggris akan bertarung di sana dan ini bukan sekedar final biasa karena sekali lagi Manchester United dan Tottenham Hotspur dua kekuatan tradisional di Inggris, anggota The Big Six yang musim ini ya anomali banget dalam sepanjang sejarah mereka mungkin di Premier League dalam 5-6 musim terakhir. Bener. Mereka bahkan terancam finish 16-17 ya. Tapi mereka masih bisa sampai di final dan ini adalah kesempatan terakhir bagi kedua klub untuk bisa menyelamatkan musim. Tapi Dev, Dev, konon katanya ibu kota itu akan meriah kalau pestanya semarak. Kalau Crystal Palace udah jadi juara FA Cup, kemudian Chelsea hari Sabtu besok kemungkinan besar bisa mengalahkan Real Betis minggu di depan. Conference League. 1 minggu lagi ya? Iya, main ya? Oh, minggu depannya ya? Iya. London kan akan lebih semarak kalau Spurs jadi juara. Biarin deh Arsenal gigit jari ngelihat tim-tim London pada pesta. Nah itu yang gue ngeri tuh. Ya kan? London punya magisnya tersendiri deh. Ini yang mohon maaf ya MU kalau emang nggak juara ya udahlah. Iya. Ya masih ada musim depan. Masih ada musim depan. Masih ada musim. Kan belum degradasi, ya kan? Iya kan? Nggak main di Liga Champions, tapi kan paling nggak lu nggak main di Divisi Champions sih musim depan. Benar. Jadi jangan lupa final Kamis dini hari. Kamis dini hari ya. Ya seperti yang gue bilang di pembukaan tadi kan gitu. Maksudnya apakah ini menjadi buka puasa gelar lah bagi Spurs atau apa namanya? Atau MU akan dapat mengkonversi angin yang lagi tertuju ke MU justru di final nanti. Kalau MU juara 3 musim dia dapat 3 gelar yang berbeda. Benar. Carabao Cup, FA Cup, Europa League. League. Kalau musim lalu mereka ke Europa League gara-gara tiket gara-gara FA Cup juara. Iya. Ya siapa tahu musim ini bisa ke Champions ke karena Eropa tiket. lagi ke Liga Champions Karena tiket. trofi. Gitu aja terus. Ya, sampai ketemu lagi Di edisi selanjutnya. Thank you guys. Bye bye.